Di alam iblis, Gomah dan Dagesu, adik laki-laki dari Shin, menggunakan monitor ajaib untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bumi diserang oleh Babidi dan Majin Buu. Mereka juga mempelajari bola naga dan petarung-petarung yang kuat. Setelah kematian Dabura dan Majin Buu, kini Gomah menjadi raja baru di dunia iblis. Namun perayaan itu tidak berlangsung lama ketika Dr. Arinsu, saudara perempuan Dagesu, muncul dan mengatakan apa yang akan terjadi jika Goku dan yang lainnya yang sudah mengalahkan Majin Buu datang ke sini dan menyerang dunia iblis. Gomah seketika merasa cemas dengan perkataan Arinsu. Gomah pun memiliki ide untuk menggunakan bola naga di bumi dan meminta Shenron mengubah semua orang yang terlibat dalam kekalahan Majin Buu menjadi anak-anak sehingga itu dapat melemahkan mereka secara signifikan. Untuk permintaan keduanya, Gomah akan meminta mata iblis ketiga, benda kuat yang memberikan penggunanya kekuatan absolut. Tapi benda tersebut hilang ketika pemerintahan Raja Abura. Saat Gomah menjelaskan rencananya tersebut, mereka tidak menyadari jika ada seseorang yang mendengar percakapan mereka. Di luar istana, Gomah dan Dagesu bergabung dengan Neva, seorang Namekian tua yang merupakan pencipta bola naga di dunia iblis, sekaligus pencipta Tamagami, sang penjaga dari bola naga. Oh iya, untuk alasan mengapa Gomah lebih memilih menggunakan bola naga di bumi dan tidak menggunakan bola naga di alam iblis, itu karena dirinya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ketiga Tamagami. Mereka bertiga pun memasuki pesawat luar angkasa dan mendekati makhluk besar yang mirip ikan, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke dunia luar. Setelah itu, mereka bertemu kembali dengan ikan yang lebih kecil dan mengirim ketiganya menuju planet bumi di alam semesta 7. Sebelum lanjut, aku lupa kasih tahu kalian kalau timeline dari Dragon Ball Daima ini setelah kekalahan Majin Buu di Dragon Ball Z. Jadi, sebelum kedatangan Beerus di Dragon Ball Super ya guys. Kalau kalian nonton alur yang kubuat di Majin Buu Saga, ada time skip 10 tahun setelah kekalahan Kid Buu, di mana kita melihat reinkarnasi dari Majin Buu yang bernama Uub. Nah, untuk di bagian time skip tersebut, kalian udah masuk ke Fistful World Saga, atau bisa dibilang waktu di mana bumi begitu damai, dan kedamaian tersebut akan terancam kembali, di mana ancaman baru itu akan diceritakan di Dragon Ball GT. Kalian bisa simak semua alur ceritanya dari playlist yang sudah aku buat. Nah, untuk timeline dari Majin Buu Saga ke series Dragon Ball Daima dan Dragon Ball GT kurang lebih seperti ini ya guys. Oke lanjut, di Capsule Corporation, Goku dan yang lainnya merayakan ulang tahun Trunks yang ke-9. Goku menyadari bahwa Shin dan Kibito sudah tidak menyatu. Keduanya menjelaskan bahwa ketika Goku dan Vegeta terpisah dari Vegito di dalam tubuh Buu, mereka mengetahui bahwa bagian di dalam tubuh Buu menghasilkan sejenis gas yang dapat meniadakan kekuatan Potara, dan mereka berdua pun meminta Buu untuk melakukan hal yang sama. Alhasil, Kibito dan Shin pun kembali terpisah. Setelah makan, Goku dan Vegeta mulai bertarung dengan Vegeta yang sedikit terbawa suasana. Di tempat kami sama, Dende dan Mr. Popo didatangi pesawat luar angkasa milik Gomah. Mereka memberitahu Dende tentang leluhurnya yang berasal dari alam kegelapan. Gomah meminta Dende untuk segera membawakan bola naga kepadanya, namun Dende tentu menolak permintaan tersebut. Jadi sebagai gantinya, Neva menggunakan kemampuannya untuk tidak hanya memanggil semua bola naga ke lokasi mereka, tetapi mengubahnya dari batu kembali menjadi dapat digunakan. Dende mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi ia dipukul oleh Dagesu tepat sebelum ia memanggil Shenron. Gomah kemudian meminta Shenron untuk mengubah semua orang yang melawan Majin Buu dan teman-temannya menjadi anak-anak dan bayi. Permintaan itu pun dikabulkan. Kini semua orang di Capsule Corporation bersama dengan Goku dan Vegeta mulai melihat perubahan drastis pada tubuh mereka. Gomah terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak dapat membuat dua permintaan tambahan dan menanyai Shenron tentang ini. Shenron menjawab bahwa 3 permintaan hanya dimaksudkan bagi orang yang sudah sering memanggilnya, dan orang yang baru pertama kali memanggilnya hanya mendapatkan 1 permintaan. Bola naga pun kembali terpencar. Gomah yang kesal mengeluh bahwa jika ia tahu hal seperti itu akan terjadi, Gomah lebih memilih untuk meminta mata iblis ketiga. Ketika akan pergi, Gomah memutuskan untuk membawa Dende bersamanya, sehingga bola naga di bumi tidak dapat digunakan kembali.
dan mereka semua pun pergi kembali ke dunia iblis. Sementara itu, di Capsule Corporation, setelah kaget dengan apa yang telah terjadi pada mereka, Shin memberitahu Goku tentang energi asing yang ia rasakan di tempat Kami-sama. Kibito segera berteleportasi memindahkan Goku, Shin, dan Piccolo ke tempat Kami-sama, di mana Mr. Popo memberitahu mereka bahwa Dende telah diculik oleh makhluk dari dunia iblis, dan salah satu dari mereka bernama Degesu, yang merupakan saudara dari Shin. Goku memutuskan untuk menyelamatkan Dende, dan Shin memerintahkan Kibito untuk mengambil pesawat ruang angkasa mereka di dunia Kaioshin, karena itu adalah satu-satunya cara mereka untuk dapat pergi ke dunia iblis. Namun setelah Shin memeriksanya, ia menyadari bahwa pesawat luar angkasanya tidak lagi menyala. Goku kemudian menyarankan untuk meminta Bulma membantu memperbaiki kapal mereka. Kibito lalu segera berteleportasi membawa Bulma serta Vegeta bersamanya. Bulma mengecek kapal luar angkasa tersebut dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu 10 hari untuk memperbaikinya. 2 hari kemudian, Goku mencoba membiasakan diri dengan tubuh barunya, tetapi ia tidak terbiasa dengan jarak jangkauan bertarungnya yang menjadi pendek. Goku memutuskan untuk pergi ke tempat Karin dan mengambil tongkat Nyoibo, tetapi tongkat tersebut ternyata berada di rumahnya Muten Roshi. Malam harinya, saat sedang menikmati makan malam, sebuah kapal muncul entah dari mana dan mendarat. Seorang iblis keluar dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Glorio. Glorio meminta Goku untuk kembali bersamanya ke alam iblis dan membantunya mengalahkan Raja Iblis Goma. Shin bertanya bagaimana Glorio tahu tentang Goku. Glorio menjelaskan bahwa Raja Iblis alam ketiga yang telah menyaksikan pertarungan Goku dengan Majin Buu memerintahkan Glorio untuk mencarinya. Shin yang mengetahui jika adik laki-lakinya ikut campur memutuskan untuk ikut dengan mereka. Sebelum mereka berangkat, Bulma melihat kapal Glorio untuk referensi yang akan membantunya memperbaiki kapal lebih cepat. Vegeta memutuskan untuk ikut, tetapi ia tidak dapat bergabung karena kapasitas kapal luar angkasa Glorio hanya 3 orang saja. Shin mengingatkan Vegeta bahwa ia dapat menyusul setelah Bulma menyelesaikan perbaikan kapal luar angkasanya. Glorio, Goku, dan Shin pun menaiki kapal dan berangkat ke tempat Warp Sama. Warp Sama atau sebuah benda melayang yang mirip dengan ikan adalah titik transit antara dunia iblis dan dunia luar. Setiap orang yang ingin berpindah diwajibkan memiliki 4 digit nomor PIN yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah Shin menyamarkan telinga Goku agar bisa dianggap sebagai iblis dan Glorio memberikan nomor PIN yang sesuai, ketiganya dibawa pergi masuk. Meskipun sayangnya, Shin tidak sempat menghubungi Kibito tepat waktu untuk memberinya nomor PIN. Di dalam titik relay antara 2 alam, Glorio menjelaskan kepada Goku bahwa alam iblis terdiri dari 3 dunia yang berbeda, dan mereka bermaksud untuk melakukan perjalanan dari dunia iblis ketiga. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang dapat Glorio akses. Goku pun memasuki dunia iblis untuk pertama kalinya. Mereka kemudian melihat terowongan dunia iblis yang menghubungkan 3 dunia. Namun sekarang, terowongan tersebut memiliki penghalang untuk mencegah para iblis bebas bepergian antar dunia. Mereka juga melihat patung besar Dabura, pulau-pulau terapung, tanaman, dan hewan. Goku meminta keluar dari kapal untuk menghirup udara segar, dan Glorio pun mendaratkan kapal. Goku menyadari bahwa gerakannya tampak lebih lambat. Glorio menjelaskan, itu karena adanya gas yang menutupi wilayah ini, sehingga membuat udaranya menjadi pekat. Shin mengatakan bahwa ia belum pernah ke dunia iblis ketiga sebelumnya. Glorio mengetahui jika Shin adalah ras Glin, ras yang ada di dunia iblis kedua. Ras Glin juga termasuk ras elit yang jarang masuk ke dunia iblis ketiga. Tepat pada saat itu, sekelompok bandit bersenjatakan busur dan anak panah menyerang Goku. Namun Glorio menakut-nakuti mereka dengan tembakan senjatanya. Saiko, mada saki wa nagai. Sebelum bertemu Raja Kadan keesokan harinya, mereka pergi menuju sebuah kota untuk beristirahat. Setelah tiba, ketiganya memasuki sebuah hotel. Pemilik hotel tersebut mencoba menagih harga selangit untuk 2 kamar. Tetapi Glorio berhasil menawarnya dengan harga yang jauh lebih murah setelah menunjukkan senjatanya. Karena Goku masih lapar, mereka pergi ke sebuah bar di seberang jalan, dan Goku memesan 5 hamburger. Penduduk setempat langsung tidak menyukai Goku setelah melihat telinganya yang bundar, dan mulai membuat keributan meskipun Glorio dan Goku dengan mudah mengatasinya.
Keesokan paginya, setelah meninggalkan hotel, mereka mendapati pesawat Glorio telah hilang dicuri oleh sekelompok orang. Tak ada pilihan lain, mereka bertiga pun memutuskan untuk berjalan kaki, karena jika terbang, mereka akan kesulitan dan lebih mudah kelelahan akibat udaranya yang pekat. Setelah tiba di laut kegelapan, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat melalui udara. Tiba-tiba, seekor binatang bersayap muncul dan mencoba memakan Goku yang berhasil menghindarinya. Glorio memutuskan untuk menangani binatang itu sendirian, menghindari bola apinya, dan mendekat untuk memberikan tendangan kuat yang membuat binatang itu jatuh kembali ke laut kegelapan. Ketiganya melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba saja iblis raksasa muncul dari balik batu besar dan mencoba menyerang Goku. Tetapi ia dengan mudah menghindarinya dan mengalahkannya hanya dengan satu tendangan. Setelah itu, Glorio bertanya bagaimana Goku dapat mengetahui serangan mendadak tersebut. Goku menjawab bahwa ia merasakan ki-nya, jenis energi tak terlihat dan sebuah konsep yang belum pernah didengar Glorio sebelumnya. Mereka kemudian sampai di sebuah kedai teh dan memutuskan untuk beristirahat. Glorio meminta pemilik kedai untuk menyediakan pesawat, namun pemilik kedai itu tidak memiliki pesawat dan malah menawarkan Sky Seed, sebuah wahana yang dapat membawa mereka sepanjang 120 km. Goku melihat-lihat barang dagangan di toko tersebut dan tertarik dengan macam-macam obat serangga. Obat-obatan serangga tersebut memiliki bermacam-macam khasiat, di antaranya mengobati luka bakar dan sakit kepala, memperhalus kulit, mengembalikan stamina, bahkan hingga obat yang dapat membuat orang yang memakannya menjadi menyatu sementara layaknya fusion. Goku pun meminta Glorio untuk membelikannya satu set obat. Mereka bertiga lalu menaiki Sky Seed. Ketiganya menaiki wahana yang tidak biasa itu, dan setelah daunnya dicabut, mereka terlontar ke udara. Tanpa kendali, ketiganya dengan cepat melompat turun di detik-detik terakhir agar tidak terjatuh ke laut kegelapan. Sambil berjalan, Goku bertanya tentang bola naga yang ada di dunia iblis. Glorio mengatakan kepadanya bahwa ketiga bola naga dilindungi oleh 3 Tamagami. Goku mengatakan bahwa jika mereka berhasil mendapatkan bola naga, mereka dapat berharap agar semua orang menjadi dewasa lagi. Yang menurut Glorio itu merupakan ide yang bagus. Setelah sampai di kota berikutnya, Goku dan yang lainnya melihat penduduk kota berkumpul di depan Gendarmerie. Gendarmerie sendiri adalah polisi militer di bawah kekuasaan Raja Goma. Gendarmerie menuntut persembahan yang lebih tinggi dari penduduk setempat, yakni 3 koin emas, dan mengancam akan mencuri beberapa tahun sisa umur mereka jika mereka tidak mampu membayarnya. Tepat saat Goku akan maju, sosok bertopeng datang dan melemparkan bom wasabi, namun harus gagal karena bom tersebut tidak jadi meledak. Saat sosok bertopeng itu melarikan diri, Gendarmerie menangkapnya, tetapi Goku datang membantunya dan mengalahkan banyak polisi militer sendirian. Terlalu banyak mendapatkan perhatian, Goku, Glorio, dan Shin dengan cepat melarikan diri ke pinggiran kota, dan mereka sekali lagi bertemu dengan sosok bertopeng yang mengungkapkan identitasnya. Dan dia ternyata adalah seorang anak perempuan yang bernama Panzi. Panzi bertanya kepada Goku bagaimana Goku bisa begitu kuat meskipun masih anak-anak. Goku menjawab dengan mengatakan bahwa ia hanya berlatih. Ketiganya mulai berangkat dengan Goku yang secara tidak sengaja membocorkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Kastil Kadan. Panzi pun mengikuti mereka meski Glorio tidak menginginkannya. Setelah saling berkenalan, Panzi bertanya kepada Goku tentang sihir apa yang dikuasainya dan menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat batu kecil. Panzi lalu mengatakan bahwa keahlian yang sebenarnya adalah mengutak-ngatik mesin. Kelompok itu terus mengobrol, membahas kekejaman Gendarmerie dan Raja Goma. Mengambil jalan pintas dalam perjalanan mereka berkat arahan Panzi. Panzi mengatakan bahwa ia berusia 82 tahun, cukup muda untuk rasnya yang hidup hingga 1000 tahun. Akhirnya keempatnya mencapai istana Kadan
dan Panzi mengungkapkan dirinya sebagai putri dari Raja Kadan. Saat menuju ke dalam, mereka bertemu dengan Raja Kadan yang menjadi kesal karena Glorio hanya membawa anak-anak, padahal ia telah dijanjikan petarung yang cukup kuat yang sudah pernah mengalahkan Majin Buu. Shin menjelaskan bahwa mereka diubah menjadi anak-anak oleh Goma, dan saat ini mereka berencana untuk memperoleh 3 bola naga dari Tamagami. Karena tidak mempercayai bahwa Goku sekuat yang digambarkan, Raja Kadan ingin menguji Goku berhadapan dengan semua prajuritnya sekaligus. Dengan sedikit usaha dan tidak menerima sedikit pun luka, Goku berhasil mengalahkan semua prajurit tersebut. いつでもいいぞ。Selanjutnya, anak buah Raja Kadan memuat perlengkapan ke pesawat agar Goku dan yang lainnya dapat melanjutkan perjalanan. Shin bertanya kepada Raja Kadan apakah ada cara agar ia dapat membantu teman-teman mereka melakukan perjalanan ke dunia iblis. Karena Vegeta dan yang lainnya tidak mengetahui soal nomor PIN yang menjadi syarat memasuki dunia iblis. Raja Kadan pun memanggil Hybeast dan meminta ia untuk pergi menjemput Vegeta dan yang lainnya. Panzi ikut dalam perjalanan bersama Goku karena ia ingin melihat Raja Goma dikalahkan. Panzi dan Raja Kadan ingin Raja Goma mundur dari tahtanya karena Raja Goma menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi seluruh masyarakat dunia iblis. Terlebih, Raja Goma menerapkan aturan yang kejam, yakni jika ada iblis yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, maka sisa umur mereka akan diambil. Setelah menaiki kapal dan mengucapkan selamat tinggal, mereka semua pun pergi menuju lokasi bola naga berada. Namun hanya beberapa saat setelah mengudara, mesinnya mulai tersendat dan pesawat yang mereka tumpangi harus jatuh. Untungnya tidak ada kerusakan besar dan mereka hanya perlu meringankan beban pesawat. Dengan pesawat yang sudah kembali berfungsi dengan baik, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat malam tiba, Glorio memutuskan bahwa mereka harus beristirahat dan menuju ke gua terdekat. Goku tertidur terlebih dahulu sementara yang lain mengobrol. Panzi bertanya apakah Glorio benar-benar dari dunia iblis pertama, yang dikonfirmasinya dengan menyatakan bahwa ia dipekerjakan untuk bekerja di sana. Shin lalu bertanya kepada Glorio mengapa ia ingin mengalahkan Goma. Glorio menjawab, karena Goma sudah membuat semua iblis menjadi hidup menderita. Ketika semua orang telah tertidur, Glorio melangkah keluar untuk menghubungi majikannya, Dr. Arinsu. Ia memberitahu Dr. Arinsu bahwa semuanya berjalan lancar dan mereka akan tiba di dunia iblis pertama dalam beberapa hari. Dr. Arinsu pun meminta Glorio untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Di pagi hari, semua orang terbangun oleh langkah kaki dari Minotaur yang mendekat. Glorio menawarkan diri untuk melawan Minotaur. Tetapi Goku menimpali dengan mengatakan, jika ia yang akan melawannya. Glorio mengira Goku bersikap sombong karena merasa lebih kuat darinya. Goku dan Glorio pun akhirnya bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Glorio mengakui jika Goku lebih kuat dan ia pun mengaku kalah darinya. Minotaur yang melihat pertarungan mereka merasa ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Di bumi, Bulma telah selesai memperbaiki pesawat Shin. Vegeta, Piccolo, dan Kibito bersiap berangkat ke dunia iblis. Namun alarm pesawat berbunyi dan pesawat tersebut jatuh kembali.
Bulma memeriksanya untuk melihat apa yang salah dan menyadari bahwa ia membutuhkan mineral khusus untuk konverter energi pesawat yang bukan berasal dari planet bumi. Tepat ketika keadaan tampak tanpa ada harapan, Hybeast telah sampai di bumi dan ia melangkah keluar sambil mengklaim bahwa ia telah dikirim oleh Raja Kadan untuk menjemput mereka. Kibito tetap tinggal di tempat kami sama, sementara Bulma, Vegeta, dan Piccolo menuju dunia iblis. Sementara itu, Goku dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka, namun mereka dihadang oleh Gendarmerie yang menuntut untuk mendaratkan pesawat mereka. Para Gendarmerie mencari Goku tetapi tidak dapat menemukannya, karena ia menggunakan teleportasi untuk muncul di belakang Panzi dan bersembunyi di semak-semak. Meskipun tidak dapat menemukan Goku, para Gendarmerie memerintahkan Panzi untuk pergi bersama mereka, karena mereka mencurigainya sebagai orang bertopeng yang menyerang mereka sebelumnya. Ketika para Gendarmerie memaksa Panzi untuk ikut, Panzi menyetrum salah satu dari Gendarmerie, menyebabkan petugas lain ikut menyerangnya. Glorio dan Shin ikut membantu, namun pesawat Gendarmerie menyerang dan merusak pesawat mereka. Setelah Glorio, Shin, dan Goku mengalahkan semua pasukan Gendarmerie, mereka melihat satu pesawat utuh di dekatnya dan memutuskan untuk digunakan sebagai ganti dari kapal mereka yang rusak. Sebelum berangkat, Panzi menyuarakan rasa frustasinya tentang kalung di lehernya yang membuat mereka menjadi dapat dilacak. Panzi memutuskan untuk tidak ikut dengan Goku dan yang lainnya. Shin mengatakan bahwa saudara perempuannya, Dr. Aninsu, kemungkinan besar adalah orang yang bertanggung jawab atas kalung yang mengikat seluruh penghuni dunia iblis ketiga, dan menyadari bahwa karena ia juga bagian dari Rastlin, Shin seharusnya dapat menggunakan kemampuannya untuk melepaskan kalung tersebut. Benar saja, Shin berhasil melepaskan kalung yang mengikat Panzi selama ini. Panzi sangat bersyukur dan menanyakan nama asli Shin saat berada di dunia iblis. Shin pun menjawab jika nama aslinya adalah Nahare. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil tempat Tamagami nomor 3 berada. Goku akhirnya bisa bertemu langsung dengan salah satu Tamagami. Namun sebelum menantangnya, Goku memutuskan untuk makan dan menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Saat makan, Goku diberitahu lebih banyak tentang Tamagami, bahwa faktanya tidak ada yang pernah sanggup mengalahkan Tamagami, termasuk Raja Iblis sebelumnya Dabura. Bersemangat untuk bertarung, Goku kembali ke tempat Tamagami yang bertanya apakah Goku mengincar bola naga. Setelah memastikan bahwa ia memang mengincarnya, keduanya bersiap untuk saling berhadapan, dan Tamagami pun tentu berhasil Goku kalahkan. Sebelum Tamagami memberikan bola naganya, Tamagami menantang Goku dalam sebuah permainan. Tamagami mengocok cangkir-cangkir tersebut dengan sangat cepat dan menyuruh Goku untuk menebak di mana bola naganya. Goku menyadari bahwa Tamagami membuang bola naganya dan menunjukkan jika bola naga tersebut berada di salah satu penduduk desa. Goku pun mendapatkan bola naga dari Tamagami nomor 3, dan semua orang yang menonton pertarungan ikut merayakan kemenangan Goku. Glorio diam-diam menghubungi Dr. Aninsu dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah naik kembali ke pesawat, kelompok Goku mulai menuju Warp Sama untuk melakukan perjalanan ke dunia iblis kedua. Sementara itu,
Goma dan Degisu meninjau rekaman pertarungan Vegeta dengan Majin Buu dan melihat Dr. Arinsu mengumpulkan beberapa sisa-sisa tubuh Buu yang diledakkan berkeping-keping oleh Vegeta. Di tempat lain, Dr. Arinsu mengunjungi seorang penyihir bernama Marba yang bertanggung jawab menciptakan Majin Buu atas permintaan BBD dahulu kala. Marba menggunakan bagian kecil Majin Buu yang dikumpulkan Dr. Arinsu. Dr. Arinsu mencoba membuat makhluk baru untuknya yang setia dan lebih kuat dari Majin Buu. Arinsu menyombongkan diri bahwa ia akan segera menggulingkan Goma. Dan meskipun ia gagal menjalankan rencananya nanti, Arinsu akan menggunakan bola naga yang dikumpulkan anak buahnya. Salah satu anak buah Arinsu adalah Glorio, yang kini mendapatkan 1 dari 3 bola naga berkat Goku. Kembali ke dunia iblis ketiga, Raja Kadan menghubungi High-Beast, Bulma, Vegeta, dan Piccolo untuk memberitahu mereka tentang pencapaian Goku yang berhasil mengalahkan Tamagami nomor 3 dan mendapatkan bola naga. Kelompok High-Beast pun segera pergi menemui Goku dan yang lainnya. Karena kelelahan dalam perjalanan menuju tujuan berikutnya, Shin menyarankan untuk mencari tempat beristirahat malam ini. Glorio pun membawa mereka semua memasuki sebuah hotel, di mana mereka langsung diincar oleh 2 bandit. Goku sempat melepas topinya karena membuat kepalanya gatal. Tetapi meskipun Panzi cepat-cepat mengenakannya kembali, para bandit segera menyadari bahwa anak yang berambut jabrik tersebut adalah orang yang mengalahkan Tamagami nomor 3 dan ia sudah mendapatkan bola naga. Ketika sedang makan malam, kelompok itu mendengar keributan dari lobi hotel dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat jika Goku dan yang lainnya telah meninggalkan kamar mereka, seorang bandit serigala memberi sinyal kepada rekannya yang merusak kaca jendela kamar dan mencuri bola naga. Untungnya, Panzi telah menempelkan alat pelacak pada bola naga, membuat Goku dan Glorio berhasil mendapatkan kembali bola naga. うまくいったな。なあ、ドラゴンボールを返してくれ。Keesokan paginya, Goku dan yang lainnya naik kembali ke pesawat dan melanjutkan perjalanan mereka. Di tempat lain, kelompok Vegeta mendapati bahwa pesawat mereka telah dicuri. High-Beast mengatakan bahwa kemungkinan pelakunya adalah para bandit yang Vegeta hajar tadi malam. Bulma kemudian melihat bola mata bergerak di ikat pinggang High-Beast. High-Beast mengungkapkan jika ia menemukan bola mata ini dari sebuah pegunungan. Yang tidak ia sadari bahwa bola mata tersebut sebenarnya adalah mata iblis ketiga yang diinginkan Goma. Di dunia iblis pertama, Degisu memberitahu Goma bahwa petarung yang mereka ubah menjadi anak-anak di bumi telah memasuki dunia iblis. Lebih buruk lagi, Goma diberitahu bahwa salah satu dari mereka telah mengalahkan Tamagami nomor 3 dan mendapatkan bola naga darinya. Goma pun memerintahkan Degisu untuk melakukan sesuatu tentang situasi tersebut. Goma menyesali permintaannya pada Shenron yang seharusnya meminta mata iblis ketiga. Goku dan teman-temannya akhirnya bertemu dengan kelompok Vegeta, tetapi tidak dapat membawa mereka bersama karena keterbatasan pada ruang pesawat. Panzi memberitahu kelompok Vegeta bahwa ia akan menghubungi ayahnya untuk memintanya mengirimkan pesawat lain, dan kelompok Goku pun mulai berangkat ke dunia iblis kedua. Tak lama kemudian, para bandit yang sebelumnya sudah dihajar Vegeta dan mencuri pesawat High-Beast muncul dan ingin balas dendam terhadap Vegeta dengan membawa sejumlah teman mereka. Namun Vegeta dan Piccolo mengalahkan mereka semua dengan mudah. こっちはイライラしてるんだ。やっちまえ。 飛行機を返せ。はい。
Sementara itu, Marba yang hampir menyelesaikan pekerjaannya menambahkan benih saibamen ke dalam ramuannya. Sebagai sentuhan akhir, cairan hijau mulai terbentuk di luar kuali dan membentuk makhluk baru yang bernama Majinku. Dr. Arinsu segera memberinya perintah untuk mengalahkan Tamagami nomor 1. Arinsu ingin melihat apakah Majinku dapat melakukannya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya ia menciptakan makhluk tersebut. Arinsu dan Majinku menuju ke dunia iblis pertama, di mana Majinku menantang Tamagami nomor 1 untuk bertarung dengannya. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Tamagami nomor 1 masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh Majinku. 足回り Majinku meminta maaf kepada Arinsu yang kecewa dengan tingkat kekuatannya. Sementara itu, setelah mencapai warp sama, Glorio memberikan nomor pin yang memungkinkan mereka berpindah ke dunia iblis kedua. Tanpa tekanan udara yang berat seperti dunia iblis ketiga sebelumnya, pesawat mereka mampu bergerak lebih cepat. Dan Glorio mengatakan bahwa mereka akan segera sampai ke tempat Tamagami nomor 2. Tiba-tiba, 5 pesawat Gendarmerie muncul dari belakang dan mulai menembaki. Tetapi Goku terbang keluar dan berhasil menghancurkan semua kapal Gendarmerie. Setelah menaiki kapal lagi, mereka diserang oleh Kraken. Dengan menggunakan salah satu tentakelnya, Kraken mencengkram kapal dan mulai menghancurkannya. Kelompok itu bergegas turun, tetapi Panzi segera kembali ke kapal setelah menyadari bahwa ia lupa membawa bola naga. Namun kapal mereka hancur parah, membuat Panzi terperangkap dan tidak dapat melarikan diri. Goku bergegas kembali untuk menyelamatkannya, tetapi saat Kraken akan menelan pesawat, Goku dan Panzi berhasil menyelamatkan diri dan membawa bola naga. Setelah mengetahui bahwa kelompok Vegeta akan segera tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menunggu kedatangan Vegeta dan yang lainnya. Goku yang merasakan kehadiran Vegeta datang menjemput dan memberi peringatan untuk terbang tinggi karena ada monster Kraken di laut. Setelah menginjakan kaki di planet asalnya, Piccolo mengamati sekelilingnya. Ia merasa tempat itu tidak asing baginya. Setelah menceritakan bagaimana bangsa Namek melarikan diri ke dunia luar karena diperlakukan sebagai budak, Bulma bertanya kepada Shin mengapa ia meninggalkan dunia iblis. Lalu Shin pun menjelaskan ceritanya. Dahulu kala, Raja Iblis tertinggi yang baik memerintahkan Raimus untuk menciptakan berbagai alam semesta. Dan ketika para iblis berpindah untuk tinggal di setiap alam semesta yang diciptakan, Raimus memilih beberapa bangsa Glin untuk mengawasi mereka sebagai kayo tertinggi. Waktu berlalu, dan seorang Raja Iblis penerus bernama Abura yang takut akan ancaman dari dunia luar membatasi perjalanan bebas antar alam semesta. Di dunia iblis, banyak bangsa Glin yang tersisa, termasuk Shin. Dan karena kekejaman dari Raja Iblis Abura, mereka semua memberontak dan melarikan diri dari dunia iblis kedua ke dunia luar. Tak lama setelah itu, para bangsa Glin yang berhasil kabur beberapa diangkat sebagai Kaioshin dari setiap alam semesta yang mereka tinggali. Shin lanjut menjelaskan, jika bangsa Glin terlahir dari 5 pohon Glin, tetapi semua pohon tersebut telah mati. Tidak punya alasan untuk tetap tinggal, semua bangsa Glin pun meninggalkan kampung halaman mereka dan berpencar ke semua alam semesta. Panzi kemudian melihat seorang Namekian tua berjalan ke arah mereka. Kelompok itu kembali keluar dan Piccolo mengenalinya. Namekian tua tersebut ternyata adalah Neva, sang Namekian legendaris. Ketika melihat Piccolo, Neva teringat tentang Katats, yang ternyata adalah ayah dari Piccolo. Piccolo lalu bertanya tentang tindakan
Neva yang membuat ia dan teman-temannya menjadi anak kecil. Namun Neva menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintah Goma. Goku memberitahu Neva bahwa mereka sedang berusaha mengumpulkan bola naga dari Tamagami. Dengan begitu, mereka dapat kembali menjadi dewasa. Neva meminta untuk ikut bergabung karena untuk membuat permohonan diperlukan bahasa Namek. Karena tidak ada yang bisa menggunakan bahasa Namek, mereka semua pun setuju untuk membawa Neva. Setelah naik ke pesawat, kelompok itu baru mengetahui bahwa Neva ternyata tetap tinggal untuk menjaga planet ini tetap aman, agar suatu saat nanti bangsa Namek bisa tetap kembali ke kampung halamannya. Neva juga menjelaskan bahwa bola naga pada awalnya diciptakan sebagai hadiah atas usaha seorang Namekian. Namun seiring berjalannya waktu, orang jahat mulai menggunakannya untuk tujuan yang tidak bijaksana. Itulah mengapa Neva menciptakan Tamagami agar bola naga tidak dapat diperoleh dengan mudah. Vegeta kemudian mengatakan bahwa dialah yang akan melawan Tamagami nomor 2, membuat Goku sedikit frustasi, namun setuju karena ia sudah melawan Tamagami nomor 3 sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi Tamagami nomor 2. Vegeta mendekatinya dan menantang Tamagami nomor 2 yang dengan cepat mengabaikannya karena perawakan Vegeta yang seperti anak kecil. Tetapi setelah melihat penciptanya Neva di kejauhan, Tamagami nomor 2 menyadari bahwa permintaan duel dari Vegeta serius dan ia pun menurutinya. Saat Vegeta terlibat dalam pertarungan sengit dengan Tamagami, Neva memberikan kekuatan tambahan kepada Tamagami nomor 2. Namun meski begitu, Vegeta berhasil mengalahkannya dengan wujud Super Saiyan 3. Untuk tantangan terakhir, Tamagami nomor 2 meminta Vegeta untuk memecahkan sebuah soal teka-teki dan secara tak terduga Vegeta berhasil menjawabnya dengan benar. Atas usahanya, Vegeta pun mendapatkan bola naga bintang 2. Setelah memperoleh 2 dari 3 bola naga yang dibutuhkan, kelompok tersebut menaiki pesawat dan segera pergi ke dunia iblis pertama untuk mendapatkan bola naga terakhir dan juga untuk menyelamatkan Dende. Di tempat lain, setelah kegagalan Majinku dalam mengalahkan Tamagami nomor 1, Dr. Arinsu kembali mengunjungi Marba. Mereka mencoba lagi untuk menciptakan Majin yang kuat. Kali ini, mereka menggunakan sisa esensi Majin Buu dan benih Saibamen terakhir yang mereka tanam lebih dalam. Majin baru pun kembali tercipta, dan ia bernama Majindu. Majindu segera menuntut agar ia diberi coklat. Setelah diberikan coklat, Majindu bertanya kepada Arinsu apa yang harus ia lakukan. Arinsu pun memerintahkan Majindu untuk melawan Tamagami nomor 1. Sesampainya di lokasi Tamagami nomor 1, Majindu langsung menantangnya. Meskipun memiliki gaya bertarung yang aneh dan sempat berhenti di tengah pertarungan akibat ingin makan coklat, pada akhirnya Majindu berhasil mengalahkan Tamagami nomor 1.
Setelah mengaku kalah, Tamagami nomor 1 memberikan satu tantangan terakhir, yaitu sebuah tes matematika untuk menjumlahkan semua bilangan yang muncul dengan cepat. Majindu yang memang kuat tapi bodoh tentu tidak bisa menjawab berapa jumlah dari semua angka tersebut. Namun Majinku yang lebih pintar mengetahui jawabannya. Ia membisikkannya kepada Majindu yang mengulanginya kembali kepada Tamagami. Tamagami nomor 1 pun memberikan selamat kepada Majin Buu atas jawabannya yang benar dan memberikannya bola naga. Setelah melihat serta mengetahui semua hal yang terjadi, Goma yang panik memerintahkan Degisu untuk mematikan Warp Sama, sehingga Goku dan yang lainnya tidak dapat berpindah ke dunia iblis pertama. Sementara itu, di dunia iblis kedua, pesawat yang dinaiki semua orang mengalami masalah mesin dan terjatuh ke sebuah planet. Sementara Bulma dan Panzi bekerja memperbaiki pesawat, anggota kelompok lainnya melihat keadaan di sekitar. Neva segera menyadari jika mereka berada di planet Mega dan meminta semua orang untuk bergegas pergi dari planet ini. Planet Mega dikenal sebagai planet paling berbahaya kedua di dunia iblis. Sebuah planet di mana segala sesuatunya berukuran raksasa dan bahkan Raja Iblis tertinggi tidak berani memasukinya. Di tempat lain, diam-diam Glorio menghubungi Dr. Arinsu untuk memberitahunya bahwa mereka telah memperoleh bola naga kedua. Ketika Goku sedang bersantai, ia tiba-tiba diserang oleh segerombolan hamster raksasa. Goku, Vegeta, Piccolo, dan Glorio mencoba menahan mereka, tetapi para hamster tersebut sangatlah tangguh. Namun ketika langkah kaki mulai mengguncang tanah, hamster-hamster itu merasa ketakutan dan berlarian kabur. Goku dan yang lainnya kemudian melihat seorang anak dari bangsa Megat. Bangsa Megat merupakan makhluk raksasa yang tingginya mencapai ratusan kaki. Anak dari bangsa Mega tersebut duduk dan mulai memakan tentakel kraken. Seekor anjing dengan cepat mengendus kehadiran Goku dan semua orang. Anjing tersebut hendak menyerang kapal. Namun Goku dan yang lainnya bekerja sama untuk memancing anjing itu menjauh dari kapal. こいつを飛行機に近寄らせるな。 Bulma dan Panzi akhirnya dapat menyelesaikan perbaikan pesawat. Namun keributan itu menyebabkan anak dari bangsa Megat mendekati mereka. Semua orang pun bekerja sama demi bisa kabur dari planet tersebut. Setelah berhasil kabur, Neva memberitahu mereka bahwa bangsa Megat yang dewasa lebih mengerikan. Goku bertanya mengapa bangsa Megat tidak menjadi Raja Iblis saja. Tetapi Shin menjelaskan bahwa bangsa Megat adalah ras yang santai, yang tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Karena penasaran, Vegeta bertanya apa tempat paling berbahaya nomor 1 di dunia iblis. Neva menjawab jika itu adalah planet Giga, tempat tinggal dari makhluk yang jauh lebih besar dari bangsa Megat. Sesampainya di Warp Sama, mereka mendapati bahwa Warp Sama sudah tidak lagi berfungsi. Neva menyadari bahwa Goma pasti telah mengeluarkan perintah agar Warp Sama dinonaktifkan. Jadi tanpa adanya pilihan lain, Neva mengucapkan sebuah mantra yang dapat menghilangkan barrier pada terowongan dunia iblis. Terkesan dengan kemampuannya, Piccolo bertanya apakah Neva adalah orang yang membuat barrier tersebut. Neva membenarkan bahwa dialah yang membuatnya. Neva menjelaskan bahwa dunia iblis kedua dulunya sangat kacau karena para penjahat datang dari dunia iblis ketiga dan para iblis yang sombong datang dari dunia iblis pertama. Maka dari itu, untuk meminimalisir kekacauan, Neva menciptakan barrier di setiap terowongan yang menghubungkan dunia iblis. Dan kekacauan itu jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Namek pergi ke dunia luar. Sementara itu, di Istana Raja Iblis, Goma bertemu dengan pasukan khusus Gendarmerie. Setelah perkenalan yang mencolok, Goma menjelaskan kepada mereka bahwa sekelompok musuh mungkin akan datang dari dunia iblis kedua, sehingga mereka dipanggil untuk bertindak sebagai bentuk pertahanan andai Goku dan yang lainnya tiba.
Setelah memasuki terowongan, dalam perjalanan mereka menuju dunia iblis pertama, Glorio kehilangan kendali atas pesawatnya. Mereka memutuskan untuk meninggalkan pesawat dan segera keluar tepat saat pesawat akan jatuh ke tanah. Dua anggota Gendarmerie melihat pesawat yang jatuh dan melihat Goku bersama kelompoknya. Mereka segera menghubungi Degesu yang dengan cepat menyampaikan berita tersebut kepada Goma. Goma pun memerintahkan serangan secara total kepada Goku dan kelompoknya, yang dengan mudah Goku atasi bersama teman-temannya. Sementara itu, saat Goma dan Degisu memantau situasi di Istana Raja Iblis, mereka melihat bahwa Haibis memiliki mata iblis ketiga yang terletak di ikat pinggangnya. Dan Goma pun memerintahkan Degisu untuk menemukan cara agar dapat mengambilnya. Dalam perjalanan menuju Istana Iblis, kelompok Goku diserang oleh banyak pasukan Gendarmerie yang muncul tiba-tiba. Seorang wanita iblis yang mengenakan topi besar mendekati Haibis dan menawarkan diri untuk menciumnya andai Haibis mau memberikan sabuk miliknya. Tetapi Haibis menolaknya dan malah meminta ditukar dengan topi si wanita. Goku, Vegeta, dan Piccolo mengalahkan sejumlah tentara Gendarmerie hingga beberapa tank mulai berdatangan. Dengan kekuatan tembakan yang dapat melumpuhkan tubuh, mereka membuat Goku, Vegeta, serta Piccolo menjadi kesulitan untuk bergerak. Saat situasi tampak semakin memburuk, tiba-tiba pasukan dari Raja Kadan datang membantu. Dengan saling bekerja sama satu sama lain, semua anggota Gendarmerie pun berhasil dikalahkan. Goku berterima kasih kepada Raja Kadan atas bantuannya, dan keduanya pun saling tersenyum satu sama lain. Setelah sebelumnya Goku dan kawan-kawan telah berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Gendarmerie, sekarang Goku dan yang lainnya memutuskan bahwa langkah mereka selanjutnya adalah menyelamatkan Dende dan menuju Istana Raja Iblis. Di luar gerbang istana, mereka bertemu dengan pasukan khusus Gendarmerie dan setelah perkenalan mereka, Vegeta dengan mudah mengalahkan mereka semua dan mengikat semua anggotanya. Setelah itu, Goku, Vegeta, Piccolo, dan Shin masuk ke dalam istana, sementara yang lain menunggu di luar. Namun Panzi memiliki firasat aneh dan kemudian memasuki istana juga. Sementara itu, Degesu membawa Dende pergi dan bersiap untuk lepas landas dengan pesawat. Tetapi sebelum ia sempat, Goku dan teman-temannya telah tiba. Degesu mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada Dende untuk mengancam mereka. Degesu mengungkapkan bahwa ia akan menjadi Raja Iblis berikutnya dan mencoba untuk naik ke pesawat. Tetapi Panzi yang telah bersembunyi dari tadi muncul dan mencoba menyerang. Degesu segera menghentikan serangan Panzi dengan menodongkan pistol padanya. Tetapi Glorio segera melemparkan topi Haibis dilanjutkan dengan Piccolo yang membuat Degesu pingsan. Degesu kemudian diikat dan dibawa keluar dari istana oleh pasukan Raja Kadan. Setelah berhasil menyelamatkan Dende, kelompok itu memutuskan untuk menuju Tamagami terakhir untuk mendapatkan bola naga.
Mereka berencana meminta permohonan agar kembali menjadi dewasa sebelum akhirnya melawan Goma. Setelah mencapai Tamagami nomor 1, Goku melangkah maju untuk menantangnya. Tetapi ternyata bola naga tersebut telah diambil. Tepat saat itu, Dr. Arinsu bersama Majindu dan Majinku yang memegang bola naga terakhir muncul di dekat mereka. Di tempat lain, iblis perempuan yang memperoleh mata iblis ketiga dari Haibis menemui Goma yang sangat gembira ketika melihat mata tersebut sudah didapatkan. Goma sempat kesulitan untuk melepaskan mata itu dari ikat pinggang, tetapi setelah menggunakan penyedot WC, Goma pun berhasil melepaskannya. Saat iblis perempuan itu mulai keluar dengan hadiahnya, Goma meminta ia untuk menempelkan mata iblis ketiga di dahinya. Saat mata itu didorong ke dahi Goma, Goma mulai tumbuh besar dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Di alun-alun istana, Goku menyadari bahwa Dr. Arinsu memiliki bola naga bintang 1. Shin melangkah maju dan menyapa saudara perempuannya yang sudah lama tidak ia temui. Shin menjelaskan alasan kemunculan mereka di dunia iblis. Shin meminta bola naga Arinsu agar mereka dapat membuat permintaan untuk kembali menjadi dewasa. Namun Arinsu menolak dan mengatakan bahwa ia mempunyai keinginannya sendiri, yaitu menjadi raja iblis tertinggi dan menciptakan dunia iblis yang lebih mengerikan sehingga dunia luar akan tunduk padanya. Dr. Arinsu kemudian mengusulkan pertarungan 1 lawan 1 dan pemenangnya akan mendapatkan ketiga bola naga. Goku setuju dengan tantangan tersebut, meskipun Vegeta ingin bermain batu gunting kertas terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan maju. Namun karena Vegeta baru saja bertarung dengan Tamagami nomor 2, Goku bersikeras bahwa sekarang adalah gilirannya. Dan Vegeta dengan berat hati menyerah setelah Bulma memintanya. Goku dan Majindu pun mulai bertarung dengan seimbang. Saat pertarungan mereka berlanjut, keduanya diganggu oleh Goma yang muncul dari istana. Goma mengungkapkan bahwa ia ingin menguji kekuatan barunya pada semua musuhnya. Dengan kekuatannya, Goma memanggil batu-batu dari sekitar istana untuk digabungkan menjadi satu arena pertarungan yang mengambang di langit. Vegeta adalah orang pertama yang menyerang Goma, namun ia dikalahkan dengan mudah. Setelah melihat kekuatan Goma, Goku meminta semua orang untuk menyerang bersama. Bulma yang mendengar keputusan Goku mengungkapkan jika Goku jarang meminta semua orang untuk bertarung bersamanya. Namun Neva mengatakan hal itu Goku lakukan karena Goku sadar jika Goma adalah musuh yang sangat kuat. Meski sudah bekerja sama, kelompok itu tidak dapat mendaratkan serangan yang berarti kepada Goma. Dan selama pertarungan, tanpa sadar, Goku menjatuhkan tas berisi obat serangga. Bulma lalu mendekati Dr. Arinsu untuk meminta bantuannya, dan segera setelah itu, Majinku dan Majindu ikut bergabung. Begitu pula Neva yang meminta Tamagami nomor 1 untuk ikut bertarung. Bahkan dengan mereka semua bertarung bersama dan mengerahkan seluruh kekuatannya, Goma masih terbukti unggul jauh berkat kekuatan yang diberikan oleh mata iblis ketiga. Goma kemudian menghentikan pergerakan Goku untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Namun Majindu dan Tamagami nomor 1 muncul dan melindungi Goku, memberikan beberapa detik yang berharga untuk Goku dapat berubah menjadi Super Saiyan 3.
Meski pada awalnya Super Saiyan 3, Majin Buu dan Tamagami nomor 1 mampu menekan Goma, kekuatan absolut dari mata iblis ketiga sekali lagi membuat mereka harus kalah. Bergembira atas kemenangannya, Goma terbang ke langit dan mengeluarkan ledakan dahsyat untuk menghabisi semua orang sekaligus. Tepat saat itu, Neva mendekati Goku dan menggunakan sihirnya untuk mengeluarkan kekuatan Goku yang terpendam, yang menyebabkan Goku berubah ke bentuk baru yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Wujud baru ini memberi Goku rambut berwarna magenta atau merah, serta munculnya bulu di sebagian besar tubuhnya bersama dengan ekornya yang tumbuh kembali dan lengan bawahnya yang nampak membesar. Namun yang paling menonjol, wujud ini menyebabkan kekuatan Goku meningkat secara signifikan dan berhasil memantulkan kembali serangan Goma dengan mudah. Keduanya melanjutkan pertarungan dengan Goku yang sekarang mampu menyamai kekuatan Goma. Setelah beberapa waktu berlalu, para petarung lainnya kecuali Vegeta yang masih terluka bergabung kembali dalam pertarungan. Setelah menerima Kamehameha, Goma bangkit kembali dan mata iblis ketiga memberinya lebih banyak kekuatan, membuat Goma berubah menjadi raksasa. Dengan kekuatannya, Goma pun membuat Goku kembali ke wujud normalnya. Sementara itu, Dr. Arinsu menghubungi Glorio dan meminta ia untuk membawakan 2 bola naga yang tersisa, sehingga Arinsu bisa meminta permohonan untuk menjadi Raja Iblis berikutnya dengan kekuatan sihir yang tidak tertandingi. Dengan ragu-ragu, Glorio pun memanggil Porunga, sebuah entitas besar yang menyerupai Porunga di planet Namek namun memiliki warna merah. Melihat Porunga, Goma mencoba menyerangnya, tetapi ia dengan mudah ditepis dan dihempaskan hanya dengan jari. Dr. Arinsu kemudian memerintahkan Glorio untuk membuat keinginan agar ia menjadi Raja Iblis berikutnya dengan kekuatan sihir yang besar. Dan setelah ragu-ragu lebih lanjut, Glorio pun mulai membuat keinginannya sendiri. Dan ya, Goku, Vegeta, serta yang lainnya dikembalikan ke usia mereka yang sebenarnya.
Dan Porunga mengucapkan selamat tinggal lalu menghilang bersama semua bola naga. Setelah kembali normal, Goku menyarankan agar mereka bertarung satu persatu dengan Goma. Vegeta menuntut untuk maju terlebih dahulu, karena Goku sebelumnya sudah melawan Majin Buu. Saat Vegeta memulai pertarungannya dengan Goma, Glorio meminta maaf kepada Dr. Arinsu karena telah mengkhianatinya. Dr. Arinsu pun memecatnya dan menyuruh Glorio untuk pergi. Glorio berterima kasih kepada Dr. Arinsu atas semua yang telah ia lakukan dan berlari menuju yang lain. Glorio menjadi ragu-ragu saat mendekat karena telah menyembunyikan hubungannya dengan Dr. Arinsu. Namun Panzi dengan senang hati berlari ke arahnya, menariknya ke depan saat yang lain mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Glorio lakukan. Sambil menghindari serangan Goma, Vegeta mulai kembali terbiasa dengan tubuh dewasanya dan menyerang Goma tanpa henti dengan Super Saiyan 3-nya. Meski sebenarnya secara kekuatan Super Saiyan 3 Vegeta dewasa di atas Goma, namun berkat kekuatan mata iblis ketiga, Goma terus memulihkan dirinya kembali ke keadaan prima. Setelah menghabiskan sebagian besar energinya, Vegeta terus bertarung meskipun waktunya sebagai Super Saiyan 3 mulai habis. Sambil melihat pertarungan Vegeta dan Goma, Arinsu tiba-tiba menyadari sesuatu dan memerintahkan Majinku untuk pergi mengambil buku sihir. Mereka berdua lalu menemukan halaman berisi informasi tentang mata iblis ketiga. Arinsu segera mendekati Goku dan yang lainnya untuk memberitahu mereka bahwa mata iblis ketiga bisa dilepaskan dengan cara memukul kepala Goma sebanyak 3 kali dari belakang, sehingga mata itu akan lepas dari penggunanya. Goku kemudian berencana untuk melawan Goma dan membuat celah, dan setelah itu Piccolo akan menyerang kepala Goma dari belakang. Vegeta akhirnya mencapai batasannya, dan Goku meminta Vegeta untuk bertukar dengannya. Vegeta tetap menolak dan terus bertarung sendirian, tetapi Bulma melangkah maju dan memberitahu Vegeta untuk membiarkan orang lain mengambil alih pertarungan, atau ia tidak akan pernah mandi bersamanya lagi. Vegeta pun segera mundur dari pertarungan. Wah, sang Pangeran Seiya yang memiliki harga diri tinggi ternyata lebih memilih berhenti bertarung ketimbang gak mandi bareng istrinya ya guys. Berikutnya adalah giliran Goku yang maju. Ia menunjukkan tingkat kekuatan Super Saiyan dengan berubah dari Super Saiyan 1, 2, 3, hingga bahkan Super Saiyan 4. Pertarungan terakhir pun dimulai dengan Goku yang mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Goma. Mau 一つを待ってこいつが行くぞ。
Goku kemudian menembakkan Kamehameha terakhir, menembus dada Goma, bahkan sampai melubangi dunia iblis kedua dan ketiga. Goma mulai melemah dan Piccolo segera memukul belakang kepalanya. Tetapi tepat sebelum memberikan pukulan ketiga, Piccolo terkena pukulan Goma dan harus gagal. Goma lalu memulihkan dirinya sendiri dan menghempaskan semua orang dengan kekuatannya. Ketika semuanya nampak tanpa ada harapan, Majinku melihat kesempatan dan memberikan 3 pukulan di belakang kepala Goma dengan bukunya, membuat mata iblis ketiga harus terlepas dari dahi Goma. Tepat saat itu, mata iblis ketiga terjatuh dan Glorio segera menginjaknya, menghancurkan mata tersebut untuk selama-lamanya. Setelah pertarungan, Goma dan Degesu diikat dengan cairan ungu dan dipenjara di dalam botol selama 100 tahun sebagai hukuman atas apa yang mereka perbuat, meski dikurangi 1 tahun menjadi 99 tahun karena tidak menyakiti Dende. Setelah itu, Arinsu bertanya siapa yang akan menjadi Raja Iblis berikutnya. Shin lalu menyarankan Arinsu agar menjadi Ratu Iblis, tetapi ia menolaknya. Neva kemudian menjelaskan bahwa siapapun yang mengalahkan Raja Iblis, maka ia akan menggantikannya, yang berarti Majinku sebagai orang yang telah mengalahkan Goma secara tidak langsung menjadi Raja Iblis berikutnya. Majinku pun dengan senang hati menerima posisi tersebut. Ia lalu menunjuk Arinsu sebagai wakil Raja Iblis dan membuat Majindu, Raja Kadan, Neva, Glorio, Marba, serta Haibis sebagai menterinya. Setelah kembali ke istana Raja Kadan, Panzi memberikan Bulma batu majelit yang cukup banyak. Sementara di tempat lain, Neva bertanya pada Dende dan Piccolo apakah mereka ingin tetap tinggal di dunia iblis. Namun mereka berdua menolaknya karena masih memiliki tugas di bumi. Namun meski begitu, Dende mengatakan bahwa ia akan bertanya pada bangsa Namek lain yang tinggal di planet New Namek apakah mereka ingin pindah ke dunia iblis atau tidak. Sementara itu, Vegeta merasa kesal karena Goku lagi-lagi merahasiakan perubahan barunya. Goku mengatakan kepada Vegeta bahwa setelah pertarungan melawan Kid Buu, Goku terus berlatih keras untuk mendapatkan perubahan tersebut. Raja Kadan kemudian mendekati Goku. Ia menunjukkan bahwa sejak Goku melubangi dunia iblis dengan Kamehameha-nya, udara di dunia iblis ketiga menjadi lebih ringan. Raja Kadan berterima kasih kepada Goku atas semua hal yang telah ia lakukan bersama teman-temannya. Semua orang pun mengucapkan selamat tinggal, dengan Glorio dan Panzi yang mulai membawa mereka semua pulang ke dunia luar. Dalam perjalanan pulang, Goku bertanya kepada Glorio apakah ia dapat membawanya kembali ke toko tempat mereka mendapatkan obat serangga sebelumnya. Karena di tempat itu, Goku ingin membeli obat yang mirip dengan kacang Senju. Glorio pun membawa mereka semua ke toko tersebut. Sesampainya di sana, Panzi menemukan toples berdebu yang tidak lain dan tidak bukan berisikan 2 mata iblis ketiga. Penjaga toko menjelaskan bahwa ia awalnya memiliki 3 buah mata, namun salah satunya sudah lama terjual. Penjaga toko lalu berniat memberi mereka diskon andai mereka mau membeli mata iblis itu sekarang, membuat semua orang kaget dengan apa yang mereka lihat. Astaga, mata iblis ketiga yang membuat seisi dunia iblis dalam kekacauan hingga membuat Goku dan yang lainnya kesulitan, ternyata dijual di sebuah toko kelontong ya guys. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. Jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.